Aduh, saya pengen ingetin teman-teman semua untuk kalau teman-teman ibu-ibu yang punya anak perempuan harus benar-benar dijaga anak perempuannya baik-baik wanita ya. Jadi ini saya baru kedatangan pasien. Umurnya baru 10 tahun. Dan ternyata ketika ditanya kamu habis ngapain dan segala macam, dia kurang meyakinkan jawabannya dan akhirnya dia dibawa sama tantenya karena orang tuanya nggak berani membawa dia periksa ke dokter obgyn. Dan di situ dia cerita bahwa saya pengen cek nih dok, ini ponakan saya udah macem-macem nggak, karena dia ini nginep di rumah temennya, katanya kita lagi lengah, kita lagi banyak kegiatan di rumah. Sebuah kisah pilu sekaligus peringatan keras bagi para orang tua baru-baru ini dibagikan oleh seorang dokter spesialis kandungan melalui sebuah unggahan video. Sang dokter menceritakan pengalamannya saat menangani seorang pasien anak perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Kejadian ini bermula saat anak tersebut dibawa oleh kerabatnya untuk melakukan pemeriksaan medis. Diketahui, sang anak sempat menyelinap pergi untuk menginap di rumah temannya tanpa pengawasan orang tua yang sedang berada di luar kota. Mirisnya, teman yang ia kunjungi tersebut baru dikenal melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pendekatan psikologis yang dilakukan sang dokter, terungkap beberapa fakta yang mengejutkan. Aktivitas berisiko, anak tersebut mengaku menginap bersama beberapa orang lainnya, yaitu teman perempuan dan beberapa anak laki-laki yang juga masih remaja. Hubungan terlarang, sang anak mengakui telah melakukan hubungan badan dengan salah satu anak laki-laki yang baru dikenalnya dalam waktu singkat melalui media sosial. Hasil medis, dokter mengonfirmasi bahwa selaput darah anak tersebut telah mengalami robekan akibat aktivitas seksual yang dilakukan. Hal yang paling membuat sang dokter terenyuh adalah reaksi sang anak setelah kejadian. Alih-alih merasa trauma, anak tersebut justru memberikan pernyataan yang menunjukkan kurangnya pemahaman mengenai bahaya dan dampak jangka panjang dari tindakan tersebut bagi masa depannya. Di akhir laporannya, sang dokter memberikan pesan mendalam kepada seluruh orang tua untuk lebih ketat dalam mengawasi pergaulan anak, terutama dalam penggunaan media sosial dan pemberian izin menginap di luar rumah. Ia juga menyarankan agar anak tersebut segera mendapatkan pendampingan dari psikolog anak untuk menangani kondisi mental dan perspektifnya yang telah menyimpang di usia yang sangat dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya baru aja ketemu pasien ya. Aduh, saya pengen ingetin teman-teman semua untuk kalau teman-teman ibu-ibu yang punya anak perempuan harus benar-benar dijaga anak perempuannya baik-baik. Jangan gampang percaya kalau mereka minta izin untuk nginep di rumah temennya, siapapun itu. Kalau kita nggak kenal baik anak itu, jadi jangan segampang itu untuk memberikan izin pada anak-anak perempuan kita ya. Jadi ini saya baru kedatangan pasien. Umurnya baru 10 tahun ya, 10 tahun. Kemudian dia dibawa sama tantenya karena dia itu baru abis pulang nginep dari rumah temennya katanya gitu. Dan ini temennya itu dia kenal cuman dari sosmed, dari Instagram, teman main, teman perempuannya, sama-sama umurnya 10-11 tahun. Dan ternyata ketika ditanya kamu habis ngapain dan segala macam, dia kurang meyakinkan jawabannya dan akhirnya dia dibawa sama tantenya karena orang tuanya nggak berani membawa dia periksa ke dokter obgyn. Dan di situ dia cerita bahwa saya pengen cek nih dok, ini ponakan saya udah macem-macem nggak, karena dia ini nginep di rumah temennya, katanya kita lagi lengah, kita lagi banyak kegiatan di rumah, orang tuanya lagi keluar kota dan dimintain izin dan dia nyelinap pergi, katanya sih nginep di rumah temennya gitu. Dan ternyata usut punya usut, akhirnya saya periksa, saya tanya-tanya adiknya, ternyata mereka dia itu nginep di rumah temennya itu berempat, jadi 2 cewek 2 cowok, udah janjian ada di situ. Cowoknya itu anak-anak laki-laki juga, usianya baru 13 tahun dan katanya dia pacaran baru 2 minggu, dan itu pun kenal dari Instagram, TikTok dan sebagainya. Jadi mereka nginep di rumah itu karena temannya si ini, dia nginep di rumah teman ceweknya ini. Teman ceweknya itu pun juga orang tuanya lagi nggak di rumah karena orang tuanya semua lagi ada di rumah sakit. Jadi rumahnya itu lagi free gitu. Jadi dua teman-teman laki-laki bocil itu juga pada ikutan nginep di rumah si temannya si cewek ini gitu. Ya Allah ya Robbi. Dan di situ saya tanya, kemudian saya periksa. Sebelum saya periksa saya tanya memang kan, gimana kejadiannya di sana, kamu udah ngapain aja. Dan tentunya dengan pendekatan psikologi kepada anak-anak, akhirnya sebelumnya dia nggak mau ngaku sama tantenya, sama om, sama bapak ibunya kalau dia udah ngapa-ngapain. Dan ternyata di situ
Dan ternyata ketika sama saya dia ngaku iya saya sudah, mohon maaf ya, ciuman, sudah dipegang bagian atas dan juga di bagian bawah. Saya tanya apakah itu cuman pegang aja atau memang sudah sampai terjadi macam-macam, dan ternyata sudah terjadi hubungan badan antara si anak ini, si pasien ini sama laki-laki itu yang baru dia kenalnya baru 2 minggu, dan itu dia kenal cuman dari Instagram DM dan juga dari TikTok dan sebagainya. Ya Allah ya Tuhanku, ini 10 tahun kemudian saya lakukan pemeriksaan, tentu saja apakah sudah memang terjadi hubungan tersebut, apakah ada intercourse ya, ada masuk, dan memang ternyata, dan sayangnya saya mendapatkan memang selaput darah atau himennya emang sudah robek, dan ada robek di Tuhan ya Allah ya Rabbi ya Karim, 10 tahun loh. Saya nggak nyangka gitu ya Allah ya Rabbi. Jadi buat ibu-ibu di luar sana yang punya anak-anak, anak-anak perempuan ya, tolong dijaga baik-baik. Padahal ini anak dia sekolah di tadi bilangnya masih SD ya, SD tapi SD pakai hijab. Saya kehabisan kata-kata gitu. Ya Allah ya Robbi. Dan terakhir lagi saya tanya dan saya ingetin ya, jadi jangan cerita sama siapa-siapa, jangan kasih tahu siapapun kalau kamu sudah melakukan ini. Kita harapkan nanti bisa sembuh kembali selaput darah yang sudah rusak itu, dan jangan pernah ceritakan aib itu sama siapapun. Dan ketika saya ingatkan gimana kamu tahu kan rasanya, dan you know what dia bilang, ya Allah, saya kira dia akan ada traumatis ya, ada trauma terhadap kejadian tersebut. Dengan segitu saya ingetin efek jangka panjangnya, dampak buruknya, ada kemungkinan ini itu dan segala macam, dan ternyata tapi dia bilang kalau itu adalah pengalaman yang menyenangkan untuk dia. Ya Allah ya Robbi, jadi saya sampai nggak habis pikir, dan saya ingetin lagi ke keluarganya waktu itu, ini ya harus dijaga baik-baik, kalau bisa dibawa ke psikolog anak karena emang sudah